wabarakatuh. Selamat datang di channel Embryo Cookies. Nah, kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara meningkatkan berat badan, massa tubuh. Nah, kali ini kita ditemani oleh teman dari ahli gizi ya. Nah, nanti beliau akan memaparkan jauh lebih dalam bagaimana sih penyebabnya seperti apa. Makanya tonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa like dan subscribe dan like dan bagikan ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke narasumbernya langsung membahas tentang bagaimana kiat-kiat dan teknik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, oke Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya. Perkenalkan saya Mbak Tira Okta, ahli gizi di Nusantara Sehat Individu. Nah, jadi hari ini topiknya kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan berat badan. Nah, tapi berat badan yang sehat ya teman-teman semua. Nah, sebelum kita tahu caranya, kita harus tahu dulu nih penyebabnya ya, bagaimana seseorang itu susah sekali buat naik berat badannya. Nah, jadi itu yang pertama adalah orang yang susah naik berat badannya itu pasti karena dari pola makannya. Berarti ada ininya Mbak ya, faktor-faktornya ya. Ada faktor-faktornya, benar sekali Bang Sultan. Nah, jadi faktor yang pertama tadi pola makan ya. Pola makan itu bisa jadi seseorang makannya itu kurang sesuai dari kebutuhan kalori dia, kurang sesuai asupan yang dia makan, lebih besar keluarnya dibandingkan yang masuk ya. Nah, itu ya Mbak ya. Iya benar. Nah, terus yang kedua, orang yang dengan aktivitas yang tinggi ya, rutinitas yang tinggi itu bisa juga mempengaruhi. Itu seperti apa sih Mbak? Yang rutinitas yang tinggi itu seperti apa sih yang dimaksud di ahli gizi ini seperti apa? Iya. Jadi orang yang kerja terus menerus ya, bisa jadi dia itu di kantor terus menerus karena kan menguras pikiran juga ya. Nah, itu bisa maju juga rutinitas, terus dia naik tangga mungkin ke kantornya itu. Jadi dia tuh benar-benar tinggi, mulai dari kerjanya, terus juga mulai dari aktivitasnya. Jadi aktivitasnya kayak lebih aktif Iya, seperti lebih itu aktif ya. juga. Nah, kemudian apa lagi sih Mbak yang faktor menyebabkan orang itu susah? Kok saya nih susah banget begitu loh untuk naik ya. berat badannya? Nah, yang ketiga itu ada yang namanya stres ya. Stres itu juga bisa memicu seseorang berat badannya susah naik. Karena stres ini banyak sekali, dia juga bisa nggak cuma daya tahan tubuh kan, kalau stres juga berkurang ya. Begitu juga dengan berat badan. Nah, terus ada juga nih Bang yang bikin orang iri, kayak misalnya gini, yang aduh kok aku tuh nggak bisa naik ya berat badannya, sedangkan makannya tuh udah banyak banget kan. Ada ya orang yang kayak gitu. Dia tuh udah makan kayak misalnya 2 mangkok, katanya 2 piring, pokoknya nggak naik juga berat badannya. Nah, itu teman-teman berarti orang yang seperti itu adalah orang yang dengan metabolisme yang tinggi. Metabolisme tinggi. Iya. Itu kok bisa sih Mbak? Metabolisme tinggi gitu kan orang normalnya ya makan ya sama aja, makan dengan orang lain. Satu piring orang A, satu piring juga orang B, kok beda, ada yang cepat, ada yang nggak gemuk-gemuk. Itu kenapa sih yang tadi? Karena metabolisme itu ya? Iya, karena metabolisme itu. Nah, itu ada penyakit nggak Mbak yang menyebabkan metabolisme ini menjadi beda, abnormal gitu untuk satu orang ke orang yang lain? Nah, itu bisa jadi karena ini ya, di enzim pencernaannya mungkin ada beberapa enzim yang dia kurang untuk memproduksinya. Kalau kan aku dulu nih ya Mbak ya, Iya. ini ya untuk mungkin sekedar berbagi untuk teman-teman yang video. Aku itu juga dulu kurus ya Mbak ya, tapi karena pengaruh aku dulu tuh ada penyakit tiroid atau gondok. Itu pengaruh nggak sih Mbak sebenarnya? Iya, orang benar itu Mas. Jadi orang yang dengan penyakit tertentu kayak kelainan tiroid itu juga susah naik berat badannya ya. Nah, terus juga nggak cuma itu. Jadi teman-teman yang misalnya dia maafnya ngomong ya TB ya, itu juga susah juga naik berat badannya. Oh, jadi orang TB dan ada juga DM ya bisa. TBC atau kena penyakit paru ini juga yang menyebabkan orang-orang ini susah naik berat badan ya. Orang yang dengan penyakit tertentu itu bisa ya. Terus bagaimana dengan misalkan kurang asupan, mungkin dia terlalu banyak gula, terus ada yang lemaknya terlalu banyak, atau mungkin bisa kekurangan begitu salah satu elemen tadi ya. Pembentuk tubuh ini. Nah iya, nanti kita bakal bahas di ke selanjutnya ya. Oh, nanti ada segmen selanjutnya ya. Iya, segmen yang selanjutnya yang misalnya orang bagaimana orang yang terlalu tinggi gulanya gitu ya. Nah, kita bakal bahas. Jadi tadi teman-teman itu adalah faktor-faktor yang membuat orang susah
naik berat badannya. Oke, baiklah kita akan ke segmen kedua ya Bang ya kali ya. Segmen kedua itu apa sih Pak? Segmen kedua ya tadi caranya resep tadi. Resepnya ya Bang ya. Resepnya biar bisa naik berat badannya. Nah, oh jadi yang itu kan tadi penyebabnya ya Mbak ya. Nah berarti kita mau kalau udah tahu penyebabnya, berarti dari sekian banyak tadi faktor, yang mana sih yang kira-kira ada di kita ya? Yang ada di diri kita, entah apakah kita ada penyakit kronis, apakah asupan gizi kita sudah terpenuhi, ya. Terus apakah pola makan kita sudah bagus, kemudian kebutuhan kalori kita sudah mencukupi. Nanti dibahas di segmen berikutnya tentang apa sih kebutuhan kalori kita itu seperti apa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian kalau saya sering stres ternyata juga bisa mempengaruhi. Kemudian juga kalau misalnya ada penyakit, apa upaya-upaya kita untuk menangani penyakitnya dulu ya. Usahakan penyakitnya sembuh dulu ya Mbak ya. Iya benar sekali Bang Sultan. Baru perbaiki gizinya. Jadi kalau kayak kata Bang Sultan tadi ya, sembuhkan dulu penyakitnya. Kayak misalnya ada orang itu TB, ya rutin dulu minum obatnya. Kalau TB-nya udah sembuh nih, baru kita program buat naikin berat badan. Ya berobat teratur dulu ya. Iya benar. Seperti misalnya orang DM ya, kontrol dulu gula darahnya, jangan sampai benar-benar tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen kedua, yaitu untuk teman-teman setelah mengidentifikasi penyebab kira-kira saya kurang berat badan itu kenapa. Nah, di sini segmen ini itu yaitu bagaimana cara kita menambah berat badan dengan beberapa nanti tips yang disampaikan sama Mbak Fira. Ya, oke Mbak Fira, boleh disampaikan ke teman-teman teman-teman sahabat Embrio Bugis Mbak, bagaimana cara meningkatkan berat badan? Ya. Nah teman-teman, kalau caranya ya, tipsnya itu pertama adalah dengan pola makan dulu. Jadi pola makan yang dia memenuhi kebutuhan gizi kita, dan kalau bisa lebih dari itu, lebih dari sehari-hari yang kita konsumsi ya. Berarti kalorinya harus berlebih. Iya. Jadi gimana sih Mbak sebenarnya saya kebutuhan kalori orang normal itu berapa per hari? Terus kalau misalkan gitu saya harus melebihkannya gimana? Mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih itu kalori, kebutuhannya apa, sumber-sumbernya dari mana, mungkin boleh dijelaskan dulu ya Mbak ya, sebelum kita masuk ke tips-tipsnya. Nah baiklah. Nah jadi kalau misalnya mau dibahas tentang kebutuhan kalori seseorang ya, kebutuhan kalori seseorang itu tergantung dari yang pertama jenis kelamin, dia itu laki-laki atau perempuan, dan juga kelompok umur. Jadi masing-masing umur itu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda ya pada umumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita khusus dewasa misalnya ya, ini contohnya, karena kan bakal kompleks ya. Kalau misalnya perempuan dan laki-laki misalnya kelompok umurnya yang sama ya, 18 sampai 25 tahun gitu. Nah, kalau perempuan itu biasanya 2150 kalori per hari. Nah, sedangkan lelaki itu lebih tinggi dari itu. Ya, 2400 bisa. Nah, terus kalau kita mau bahas gimana kalori yang bagus, terus gimana, jadi kita kalau mau meningkatkan berat badan itu kita surplus kalori memang ya, surplus kalori sama surplus protein. Jadi kita pakai diet TKTP. Ya, diet TKTP ya. Tinggi kalori, tinggi protein. Ya. Betul. Jadi mungkin itu informasi singkat tentang bagaimana dengan apa sih itu kalori, dan kebutuhan kalori per orang umumnya itu adalah 200 kilokalori ya. 2000 Bang. Ya, 2000 kilokalori. Atau biasa kalau teman-teman lihat. Iya, ini kita ya, kita. Nah, kalau mau ningkatin berat badan, kita juga bisa nih lihat di informasi nilai gizi. Oh, ini berapa sih kalorinya? Biasanya kan di sini udah ada ya energi total. Nah, ini udah ada di sini. Berarti ini adalah yang dimaksud dengan kalori tadi. Ya. 1300 per kilo. 130 per kilo kalau kita minum satu buah kita. Gitu. Jadi standar aja nih Mbak. Kalau 1 sendok nasi itu sama dengan berapa kalori sih sebenarnya? Biasanya kalau misalnya 1 sendok nasi ya, tidak 1 sendok. Kalau 1 sendok itu berarti kayaknya 10, karena satu sendok ya itu 170 kilokalori. Oh, jadi kira-kira 1 sendok itu 10 kalori. 1 sendok ya? Iya. 1 sendok atau 1 jadi sendok? Kalau misalnya gini Bang, kalau kalori itu kan dia per 1 gram. Jadi gini, kan ada zat gizi yang namanya karbohidrat, protein, sama lemak. Iya. Jadi kalau nasi itu kan berarti kalau golongan karbohidrat ya. Nah, 1 gram karbohidrat itu 4 kilokalori.
Oh, jadi 1 gram Gram. karbohidrat itu sama dengan Bisa itu nasi atau misalnya, jadi misalnya 1 sendok itu kan kira-kira 1 atau sampai 2 gram lah ya kan, 1 sampai 2 gram. Jadi kalau misalnya dia 1 gram berarti dia udah 4 kilokalori gitu. Kalau iya 1 gram karbohidrat. Oh, 1 gram karbohidrat 4 sama kilo.